yang terkasih, mengucap syukur pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam Sapa Pagi GKJW Manuan. Yang menjadi tema besar kita masih di tengah-tengah bulan keluarga. Temanya adalah cepat berdamai. Yang mendasarinya, kita akan membaca dari Yeremia 39 ayat 8. Yeremia 39 ayat 8 yang demikian. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Saudaraku, ketika kita memasuki musim kemarau, maka yang sering terjadi adalah kebakaran lahan atau mungkin juga kebakaran hutan semak belukar. Karena situasinya sangat panas sehingga apapun menjadi mudah terbakar. Dan kebakaran adalah salah satu bencana yang harus ditangani dengan serius. Penanganannya harus segera, tidak bisa ditunda-tunda. Mengapa? Jika tertunda, maka akan semakin banyak habitat hewan. Ketika kebakaran itu adalah kebakaran hutan, habitat hewan, tempat hidup hewan-hewan hutan akan rusak. Bahkan juga tidak sedikit hewan-hewan yang ikut terbakar. Kalau yang terbakar adalah semak belukar yang dekat dengan pemukiman warga, bisa saja terjadi bahwa kebakaran itu juga akan merembet ke pemukiman warga. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat Yerusalem diruntuhkan oleh Babel, hal terakhir yang dilakukan oleh Babel sebelum kemudian membawa tawanan ke negeri mereka, maka yang dilakukan adalah membakar semuanya, mulai dari istana, kerajaan, demikian juga dengan rumah-rumah rakyat. Mengapa hal ini dilakukan? Tidak lain supaya terjadi kerusakan hebat, luluh lantah semuanya, dan Yerusalem tidak bisa bangkit kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita tentu menyadari bahwa kehidupan keluarga itu tidak lepas dari perselisihan, tidak lepas dari beda pendapat, salah paham, yang juga kadang berujung pada kejengkelan, kemarahan, sakit hati. Rumah yang biasanya berisi canda tawa, kemudian menjadi dingin suasananya, tidak saling bertegur sapa satu dengan yang lain. Kalaupun kemudian berbicara, biasanya dengan nada yang tinggi atau menyindir. Nah, keadaan seperti ini mungkin hampir sama dengan situasi kebakaran. Bahwasanya kondisi atau situasi demikian ini sifatnya merusak. Jika dibiarkan akan merembet kemana-mana. Maka yang harus dilakukan adalah cepat-cepat diselesaikan. Cepat-cepat diselesaikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendinginkan suasana. Mendinginkan suasana. Dengan cara seperti apa? Tidak lain dengan cara introspeksi diri masing-masing. Dan biarlah masing-masing menarik diri sejenak, sebentar. Kemudian ada panduan pertanyaan yang mungkin bisa dipraktekkan ketika hal itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, ajukan pertanyaan, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Apa sih masalahnya? Apa akar masalahnya? Kita mencoba pelan-pelan untuk merunut. Kita mencoba pelan-pelan untuk mengurai permasalahannya. Di mana letak misnya? Apa to jane masalah utamanya? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, mengapa aku bertindak seperti ini? Mengapa dia bertindak seperti itu? Mengapa suamiku, mengapa istriku, mengapa anakku bertindak seperti itu? Nah, hal ini, pertanyaan ini kita
kita pun juga belajar untuk memahami apa yang sesungguhnya sedang dirasakan oleh anggota keluarga kita itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berdasarkan firman Tuhan, aku harus bagaimana? Ya, jadi berdasarkan firman Tuhan dalam situasi kondisi seperti ini, Tuhan menuntunku seperti apa? Apa yang harus aku lakukan? Dan yang terakhir, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Ketika kita sudah menemukan apa yang Tuhan harapkan, maka kemudian mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita dimampukan. Tentu bukan hal yang mudah, bukan perkara yang mudah. Terkadang sulit untuk kita dapat melakukannya. Tetapi percayalah, jika suasana ketegangan dipelihara di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman itu, maka semakin rusaklah relasi di antara anggota keluarga. Kalau itu dibiarkan, seperti api tadi akan merembet kemana-mana, maka harus segera diredam. Dan di bulan keluarga ini, mari kita terus belajar menjalin relasi yang semakin sehat antar anggota keluarga kita. Dengan demikian kita sungguh menjadi keluarga yang ikut serta dalam menciptakan perdamaian seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, sapaan Tuhan atas kami semua, atas keluarga kami, keluarga yang tidak luput dari perselisihan, silang pendapat yang seringkali menjadikan suasana sangat tidak nyaman. Tetapi biarlah hari ini kami kembali diingatkan untuk dapat segera mendinginkan suasana, memahami situasi apa yang sedang terjadi, bagaimana perasaan kami, bagaimana perasaan anggota keluarga kami, dan terlebih apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan bersama dengan bimbingan Roh Kudus.